Baik, selamat sore semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan materi kuliah terkait sesuai judul yang saya tampilkan saat ini, Color Theory, Color Image Processing, and Advances in Color Research. Oke, nah kalau gitu kita membutuhkan suatu color order system atau color model. Nah, ini adalah color models. Saya akan mulai dengan yang paling simple berdasarkan tadi teori R tambah G tambah B itu sama dengan warna. Ini adalah suatu color space yang dipropose oleh CIE, yaitu itu judulnya pakai bahasa Perancis ya, saya nggak akan mencoba, tetapi bahasa Inggrisnya adalah International Commission on Illumination, ada komisinya ya, yang meregulasi segala hal yang berhubungan dengan illumination, light, color, dan color spaces. Dia memiliki yang akan saya bahas di kelas ini ada 3 prinsip XYZ, RGB, dan LAB yang akan kita bahas sebagai landasan dari color model yang bisa kita manfaatkan untuk menceritakan warna. Yang pertama adalah CIE XYZ yang kayak tadi saya katakan ini berbasiskan kepada additive color theory yang tadi pertama. Dia berdasarkan bahwa pokoknya saya mau bikin warna apapun, saya harus ambil sejumlah R, sejumlah D, dan sejumlah B, saya gabungkan, saya jadikan warna tertentu. Dan ini adalah yang saya tadi maksud, jumlah yang saya butuhkan itu adalah X of R, Y of G, dan Z of P. Jadi seberapa banyak itu proporsinya itu saya nyatakan dengan nilai X, Y, Z. Sehingga ini adalah jumlah pada akhirnya tri-stimulus values namanya adalah jumlah R yang saya butuhkan, jumlah Y yang saya butuhkan, jumlah Z yang saya butuhkan untuk warna tertentu. Mungkin Anda bingung, kok nggak pakai RGB sih untuk ini? Kenapa istilahnya XYZ, XYZ? Karena kita ingin membedakan dari RGB sinyal yang datang dengan XYZ jumlah yang kita butuhkan untuk menciptakan warna tersebut. Oke, ini kan kalau kita bicarakan dengan warna, dengan mata ya. Mata manusia ini adalah sensor paling baik yang ada di dunia ini ya. Tidak ada batasan, well, theoretically ada ya, tapi tidak ada limitasi warna yang bisa direpresentasikan oleh mata. Tidak ada pula representasi digital yang perlu digunakan untuk merepresentasikan warna yang saya lihat di mata. Sayangnya, kalau RGB di dalam dunia nyata, misalnya di screen, misalnya di handphone, misalkan di kamera, itu jumlah RGB yang ada untuk representasi warna itu limited ya. Sehingga kita juga punya color space, CIE RGB yang biasanya digunakan untuk digital devices. Nah, ini adalah basisnya adalah karena jumlah warna yang ada di dunia ini yang mungkin bisa ditangkap oleh mata tidak sama dengan jumlah yang dapat kita reproduksi secara digital. Misalkan ini adalah color gamut yang ada di dunia ini, yang sebelah kiri ini adalah XYZ ya. Sebenarnya yang bisa direproduksi oleh suatu alat digital cuman segitu. Cuman segitiga itu. Tentu saja segitiganya akan beda-beda tergantung pada device ya. Ini salah satu contoh saja. Maka kita dapat melakukan konversi dari XYZ yang tadi jumlah R, jumlah G, jumlah B yang ditangkap oleh mata menjadi RGB yang lebih kita kenal, yang ada direpresentasikan secara digital. Jadi itu adalah XYZ dan RGB ya, dua-duanya berdasarkan kepada additive color theory yang pertama. Nah, selanjutnya, karena tadi udah disepakati nggak cukup nih kalau kita menerjemahkan atau mendefinisikan warna sekedar penambahan. Maka ada juga satu lagi yang dinamakan dengan CIE Lab LAB, CIE LAB Color Space. Lihat, cara pengaturan warnanya agak berbeda ya dengan RGB yang kita kenal. Nah, di sini kita akan menerjemahkan warna lebih sesuai dengan apa yang ditangkap oleh mata manusia dan opponent color theory. Lihat bahwa sumbu B bintang itu adalah yellow dan blue. Ingat tadi, yellow dan blue itu berlawanan kan? Jadi kalau positif dia yellow, kalau dia negatif itu blue. Begitu pula dengan red dan green. Tadi kan berlawanan ya, sehingga kalau dia positif dia red, kalau dia negatif dia hijau.
Dan terakhir, oponen yang terakhir yaitu putih dan hitam, itu yang dijadikan aksis tengah ya, aksis yang tengah itu untuk menunjukkan seberapa intens cahaya yang ada. Either dia sangat-sangat tinggi, sangat intens, maka dia jadi putih, atau dia tidak memiliki intensitas sehingga dia menjadi hitam. Jadi kita ubah ya color space-nya menjadi bentuk yang memiliki aksis seperti ini. Nah, berhubung yang paling tua itu apa sih color space proposal dari CIE yang paling tua itu adalah XYZ, maka kita juga dapat melakukan konversi antara XYZ dari XYZ yang sebelumnya kita tahu itu adalah color space paling tua menjadi LAB. Nah, mungkin Anda mikir LAB ini kok familiar ya, cukup familiar dengan sesuatu yang pernah kita dengar sebelumnya, yaitu HSV atau HSL atau HSI. Hue saturation value, hue saturation luminance, atau hue saturation intensity. Dan ini prinsip yang sama. Hue itu menunjukkan angle yang tadi. Angle yang tadi, oke. Hue yang tadi adalah angle, sama ya kayak LED tadi. Angle kemana sih? Dia lagi ngarah kemana sih? Hue-nya apakah arah green, apakah arah yellow? Lalu kedua adalah saturation, seberapa merah. Jadi ini ya, apa namanya, jari-jarinya ini ya. Sejauh apa dia datang dari sini? Apakah sangat merah? Apakah saturasinya rendah jadi tidak terlalu merah? Dan yang terakhir value. Seterang apa warna merah atau warna hijau yang sedang saya bicarakan. Dan ini juga dapat kita peroleh dari konversi dari RGB yang mungkin lebih yang lebih umum. Oke, ini ada pertanyaan, si ELAB itu bentuknya lonjong, kenapa tidak bulat? Saya akan confirm ya. Seingat saya, ini juga ya berlaku untuk HSI dan HSV, range nilai yang mungkin ada di sini tidak sepanjang yang ada di atas. Saya akan confirm ya. Saya pending dulu ya jawabannya, kenapa ya dia direpresentasikan lonjong dan bukan bulat. Pertanyaan yang bagus. Saya tidak yakin. Saya akan pending dulu untuk menjawab kemudian ya. Oke, sampai sini kita membahas yang standar ya. Tadi CIE itu karena CIE itu adalah lembaga yang mengatur perwarnaan. Lalu ada RGB variants. Kita bahas ada RGB yang saya rasa kalian semua tahu karena RGB adalah yang bisa digunakan untuk alat digital. Tetapi sebenarnya masih banyak lagi ya konvensi-konvensi yang ada di sana. Ada YIQ, YUV, YCDCR, dan saya encourage kalian untuk melihat ini. Saya ngutip nih, saya nge-screenshot dari Wikipedia. Jadi banyak banget variasi-variasi yang bisa digunakan untuk menerjemahkan warna. Mungkin Anda akan tanya, buat apa sih saya tahu tentang warna ini? Kenapa sih penting untuk mengetahui warna? Kenapa dia relevan ketika saya membicarakan suatu citra digital? Mungkin Anda pernah ingat ya, sempat ada hal viral ini. Ada yang ingat nggak nih? Tentang sempat rame nih, di Reddit rame, di Twitter rame nih. Apakah dress ini biru dan hitam atau putih dan emas? Ribut ya semua orang di situ ya. Sampai detik ini, saya Google sampai tadi malam, ini masih debated. Alasan benerannya kenapa. Tetapi kemungkinan yang ada adalah limitasi pada device. Karena mungkin satu orang ngelihatnya di handphone, satu orang ngelihatnya di komputer, satu orang handphonenya udah agak tua, satu lagi sekian megapiksel misalkan. Lalu surrounding environment. Mungkin satu orang ngelihatnya sambil mau tidur, jadi semua udah gelap, tinggal ngelihat handphone doang ya. Tahu nih siapa yang hobinya ngelihat handphone sampai malam nggak tidur-tidur. Itu kan gelap seluruhnya. Atau mungkin satu orang ngelihatnya sambil jalan kaki di bawah cahaya matahari. Tadi kita sudah belajar bahwa banyak faktor yang mempengaruhi cahaya yang akhirnya sampai di mata kita, sehingga mungkin saja semua faktor tadi tidak sama antara orang dan orang lain, sehingga
cahaya yang nyampe di mata saya tidak sama dengan cahaya yang nyampe di mata Muhammad Arif, dan menurut Arif itu Muhammad Arif itu warnanya putih dan emas, menurut saya itu biru dan hitam. Hal yang sama terjadi ketika kita belanja. Contohnya, ada isu lain juga. Saya baru beli nih baju dan kardigan yang matching untuk acara nanti malam. Di toko, kelihatannya seperti di kiri, matching ya. Warna sepatu dan warna kardigan. Ketika saya nyampe rumah, loh, kok warnanya beda ya? Ini terjadi karena kemungkinan besar cahaya lampu yang dipakai di toko dan di rumah saya beda. Toko itu Anda mungkin pernah tahu, mungkin Anda nggak tahu pernah baca atau enggak, di toko supermarket tuh cahaya yang dipakai untuk menyinari daging dan cahaya yang dipakai untuk menyinari sayur-sayuran itu tidak sama. Karena mereka ingin membuat daging kelihatan lebih merah dan dia ingin membuat sayur terlihat warna lebih hijau. Sehingga tentu saja apalagi antar toko aja bisa beda-beda, gimana kalau saya bawa pulang? Tentu saja berbeda. Nah, yang bisa menjelaskan kedua fenomena ini, baik itu the dress maupun perubahan warna di beberapa tempat yang berbeda, ada dua keunikan / keanehan yang ada di mata manusia, yaitu metamerism atau color constancy. Contohnya, di foto yang kiri bawah ini ada metamerism bahwa jadi mungkin ada sumber cahaya tadi kan kita punya spectral power distribution dan kita pantulkan pada objek tertentu, mungkin kombinasi cahaya A dan objek A dan cahaya B dan objek B nyampe ke mata kita sama warnanya. Bisa jadi karena semuanya adalah kombinasi dari si illuminant kali objek kali mata kita. Jadi kombinasi yang beda-beda bisa saja menghasilkan warna yang sama. Yang kedua, mata manusia itu memiliki suatu manusia itu pintar dan sok tahu. Jadi ketika ada hal yang kurang pas, otak manusia akan mengisinya. Contohnya, Anda mungkin tahu bahwa ini adalah suatu checkerboard. Tahu ya, ini checkerboard ya. Jadi bagi Anda, si A yang ada kotak A di sini, itu adalah kotak hitam ya di checkerboardnya, dan kotak B ini adalah warna putih di checkerboardnya. Anda sendiri akan tahu bahwa itu adalah kotak yang dimaksudkan berwarna berbeda. Akan tetapi ketika saya tarik nih warna seperti ini, sebetulnya nilai absolut dari warna A dan warna B ini adalah nilai warna yang sama persis. Keabuannya persis A dan B ini. Tetapi mata manusia nggak akan mengalami kesulitan untuk membedakan bahwa A dan B ini dua warna yang berbeda. Maksudnya adalah dua warna yang berbeda. Ini karena adanya filling in the gaps yang terjadi oleh otak manusia, mungkin berdasarkan knowledge base, mungkin berdasarkan pengalaman, dan mungkin berdasarkan aturan-aturan yang kita buat di dalam kepala kita. Sehingga tentu saja kalau misalnya kita ngomong ke penampilan warna bisa berbeda-beda bergantung pada pengalaman dan pakem yang ada di kepala kita. Oke, saya akan pause dulu sampai di sini. Oke, jadi kita sudah mengerti konsep warna itu apa. Sekarang, tapi warna yang kita bahas adalah warna yang nyampe di mata. Bagaimana kalau kita membicarakan citra digital ya? Ada dua cara untuk menjadikan suatu citra yang kita punya digital. Ingat ya, konsep citra adalah suatu data structure yang ukurannya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ya dengan channelnya, yang merupakan array berisi intensitas-intensitas pada lokasi tertentu. Ingat ya. Nah, bagaimana kita dapat menerjemahkan intensitas yang tadi cuma intensitas cahaya menjadi warna? Ada dua cara. Kita dapat menggunakan pseudo color maupun full color. Kalau pseudo color itu adalah arbitrarily ditentukan oleh manusia atau algoritma. Kalau full color itu kita berusaha mengambil foto digital yang semirip mungkin dengan scene aslinya. Yang pertama ini adalah pseudo color.
Saya tulis di sini pseudo color sebagai untuk for visualization karena ini bukan warna aslinya ya. Ini kan moto orang kan bukan warnanya orang nggak kayak gini kan, nggak yang pohon tuh warnanya nggak biru, orang tuh warnanya nggak seperti itu. Begitu pula dengan representasi image-image medis seperti ini, seperti kotak atau MRI atau scan seperti ini, kan warna bakteri nggak beneran kayak gini ya. Warna otak kan nggak beneran kayak gini. Ini adalah pewarnaan yang memang ditentukan oleh manusia untuk memudahkan manusia membacanya atau melihat. Ini adalah cara coloring yang pertama. Kita tentuin aja deh, pokoknya intensitas tinggi warnanya merah, yang intensitas sedang warnanya kuning, dan yang intensitas rendah warnanya biru. Itu adalah cara pewarnaan yang pertama. Tetapi tentu saja yang dimaksud dengan full color image bukan warna yang seperti ini. Untuk mendapatkan suatu citra yang berwarna, sesungguhnya ya, yang full color, real color ini, kita tadi sudah establish bahwa warna itu tercipta dari spectral profile dari power cahaya asalnya, kemudian dipantulkan oleh objek, sedemikian hingga berdasarkan profile reflectance-nya, dan datang kepada sensor. Kalau tadi kita membicarakan sensor mata, sekarang kalau kita bicara digital, kita membicarakan sensor dari suatu kamera. Kalau kita bicarakan suatu sensor kamera seperti ini, cahaya yang akhirnya tertangkap oleh sensor kamera adalah hasil dari matrix multiplication dari illuminance E, yang E tadi ya, yang tadi E ini, dikali spectral reflectance ini, datang cahayanya dikali dengan sensitivitas merah. Dan ini akan menciptakan nilai intensitas merah pada channel merah. Dan tentu saja akan terjadi berulang secara spasial di setiap pixel yang dapat direpresentasikan oleh kamera. Selanjutnya, kalau saya mau mendapatkan channel yang hijau, tentu saja saya ngalihinnya dengan yang green ya. Lalu saya dapatkan intensitas hijau, dan kalau saya kalikan dengan intensitas blue, saya akan dapatkan channel blue. Dan inilah yang akhirnya menjadi digital color image yang kita kenal. Secara spasial ya tergantung spatial ability dari kamera tersebut bisa menampung berapa pixel ke atas, berapa pixel ke kanan. Dan kita memiliki 3 channels, yaitu R, G, dan P, yang kita dapat dari sensitivitas R, sensitivitas K, dan sensitivitas B dari spectral sensitivity kamera yang kita gunakan. Ini adalah contoh dari basic RGB capture dari kamera-kamera yang mungkin cukup umum untuk yang kita kenal ya, digital camera yang kita kenal. Jadi ini adalah RGB untuk ini yang kiri merek Nikon, yang kanan merek Fuji. Dan dapat dilihat bahwa beda model kamera, beda pula sensitivitasnya. Jadi kelihatan ya, ini Nikon itu yang solid line, Canon ini adalah yang dotted line. Nah, ini adalah Fujifilm 3D untuk left camera dan right camera. Jadi di sini bisa dilihat bahwa mereka kamera ini berusaha mimicking sensitivitas mata manusia ya, R, G, dan B. Akan tetapi antar kamera itu akan beda pula. Bedanya hanya kalau antar mata manusia variasi bisa banyak, tetapi kalau kamera berhubung ini adalah alat elektronik, variasinya biasanya tidak terlalu banyak antara yang sama-sama Nikon atau yang sama-sama Canon. Biasanya mereka memiliki pakem sendiri. Kalau Anda membuka ke website mereka, mereka biasanya publish sensitivitas spektral dari setiap sensor. Kalau citra RGB sudah saya punya, tentu saja banyak yang bisa saya lakukan ya. Saya akan review saja bahwa ada banyak color image processing yang dapat kita lakukan menggunakan RGB images. Kita dapat melakukan transformasi warna, kita dapat melakukan correction, dan kita bisa lakukan color slicing untuk melakukan segmentasi. Kita juga dapat melakukan color complement. Ingat complement tadi ya,
hijau lawannya merah, dan biru adalah lawannya kuning. Selain itu, untuk pemrosesan lebih high level, kita juga dapat melakukan color image segmentation. Baru saja kita sudah belajar bahwa banyak cara untuk merepresentasikan warna. Begitu pula dengan banyak cara untuk menghitung jarak. Kita bisa menghitung jarak antara titik merah ini dengan titik merah itu menggunakan apa aja. Euclidean bisa, pakai distance lainnya juga bisa. Sehingga dapat dilihat bahwa hasil segmentasi akan berbeda-beda bergantung pada color space yang saya gunakan, begitu pula dengan jarak distance measure yang saya gunakan. Yang penting Anda tahu bahwa akan mempengaruhi hasil segmentasi akhirnya kalau kita ubah-ubah.